dan sawah yang membentang luas. Tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sumber Rejeki. Sekilas, desa ini terlihat biasa saja. Namun siapa sangka, desa ini menjadi viral karena satu fakta mencengangkan. 90% penduduk perempuan di desa ini adalah janda. Iya, kamu tidak salah dengar. Hampir semua perempuan dewasa di sini, entah muda, paruh baya, bahkan yang masih berusia 20-an, sudah menjanda. Dan lebih mengejutkan lagi, laki-laki sangat langka di desa ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada rahasia kelam di baliknya? Cerita ini bermula sekitar 10 tahun lalu, saat sebuah proyek tambang batu andesit dibuka di kaki bukit desa. Proyek itu menyerap banyak tenaga kerja laki-laki dari desa. Tapi, hanya dalam 2 tahun, 12 pria meninggal dunia karena kecelakaan kerja misterius yang tak pernah jelas penyebabnya. Sejak saat itu, para pria desa enggan bekerja di tambang. Namun anehnya, pria-pria muda yang hendak merantau keluar desa, satu persatu menghilang. Ada yang katanya pindah ke kota besar dan tak pernah kembali. Ada yang kabarnya menikah dengan orang luar dan memutus kontak. Tapi, tak ada satupun bukti jelas. Yang tertinggal hanyalah istri-istri yang menunggu tanpa kabar, hingga akhirnya menjanda. Fenomena ini mencuat ke publik setelah seorang wartawan independen bernama Farhan mengunjungi desa tersebut untuk membuat konten dokumenter. Awalnya, ia mengira ini sekadar desa dengan tingkat cerai tinggi. Tapi setelah tinggal seminggu di sana, ia menemukan hal yang lebih ganjil. Di setiap RT, jumlah rumah yang dihuni perempuan sendirian jauh lebih banyak. Anak-anak kecil di desa jarang sekali punya sosok ayah yang hadir. Dan yang paling mencurigakan, tokoh masyarakat selalu menghindar saat ditanya soal hilangnya para pria. Konten Farhan langsung viral. Netizen menjuluki desa ini kampung janda. Setelah viral, banyak yang penasaran dan mulai berdatangan. Beberapa pria dari luar daerah mencoba tinggal di sana. Katanya ingin membantu. Sebagian niatnya lain. Tapi yang mengejutkan, mereka pun akhirnya menghilang. Ada yang sempat mengabari keluarganya, "Aku merasa ada yang mengawasi di sini." Lalu, hilang kontak total. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang kampung itu punya ilmu pelaris sesajen suami, di mana suami atau pasangan laki-laki dijadikan tumbal demi kemakmuran kampung. Ada pula yang menyebut para janda di sana menyimpan rahasia leluhur, yang membuat setiap pria yang masuk desa tidak bisa keluar selamanya. Benarkah? Salah satu janda muda, Mbak Dia, akhirnya buka suara. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Kami bukan ingin menjanda, kami dikutuk. Sejak nenek moyang kami melanggar perjanjian adat kuno. Laki-laki kami mulai menghilang," kata dukun desa. "Kutukan itu akan terus berjalan sampai tumbal terakhir dibayar." Farhan bertanya, "Tumbal apa?" Mbak Diah menunduk. "Seorang pria berhati suci, yang datang bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk menyelamatkan. Dialah penutup kutukan. Tapi belum ada yang datang dengan niat tulus seperti itu." Farhan, si wartawan itu, kini hilang kontak. Video terakhir yang ia unggah hanya berdurasi 30 detik. Terlihat ia sedang merekam jalan desa yang gelap. Lalu terdengar suara langkah cepat dari belakang, dan suara perempuan berbisik, "Kamu terlalu dalam menggali, pulanglah." Video berhenti. Gelap. Kini, akun media sosial Farhan tidak aktif. Dan anehnya, di desa Sumber Rejeki muncul satu janda baru. Namanya Mbak Farhani. Ya, perempuan. Sangat mirip dengan Farhan. Desa Sumber Rejeki kini makin tertutup. Tak ada lagi wartawan yang diizinkan masuk.
Tapi mitos kampung janda itu tetap bergaung di dunia maya. Sebagian menganggap ini sekadar legenda urban. Sebagian lagi percaya, di Indonesia, memang ada desa-desa yang dijaga oleh perjanjian lama yang tak bisa dilanggar manusia. Biasa. Jadi, kalau kamu ingin datang dan mencari tahu sendiri, pastikan niatmu tulus. Karena kalau tidak, kamu bisa jadi janda berikutnya.